Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya lagi di Provinsi Sumatera Barat, guys. Itu di belakang saya ini ada sawah, ya. Kalian bisa lihat. Hari ini kembali lagi bersama Reza Bol. Setelah berbulan-bulan nggak bikin video ya. Terakhir kalau nggak salah saya bikin video itu saat puasa ya, saat itu bahas timnas lawan Bahrain. Kemarin lah sebenarnya saya mau bikin review timnas pas lawan Cina dan Jepang, tapi saya nggak sempat, dan udah lama juga kan, udah sebulan yang lalu, jadi saya nggak bahas. Tapi nanti saya akan bahas timnas untuk persiapan ronde keempat, dan juga persiapan untuk FIFA Matchday bulan September ya, bulan September lawan Lebanon dan Kuwait. Nanti kita lihat. Hari ini saya mau bahas kisruh ya, kisruh di kubu Inter Milan. Jadi beberapa hari yang lalu, setelah kekalahan Inter melawan Fluminense di Piala Dunia Antar Klub, Inter Milan itu internalnya bisa dibilang lagi panas-panasnya. Jadi ruang ganti mereka memanas, disebabkan Kapten Inter Lautaro mengeluarkan statement yang bisa dikatakan statement ini statement yang keras ya, statement yang pedas, dan dia mengatakan bahwasanya jika ada pemain Inter sekarang yang tidak mau lagi tidak mau berjuang bersama rekan-rekan yang lain, tidak ingin bermain lagi buat klub, itu silahkan angkat kaki dari Inter. Nah, setelah Lautaro menyampaikan hal tersebut, wartawan langsung mewawancarai BP Marotta. BP Marotta ini sekarang dia diamanahkan sebagai presidennya Inter, menggantikan Steven Zhang kemarin yang telah diambil alih dari Suning ke Oktri. Dia pun membalas pernyataan dari Lautaro. Dia bilang jadi Lautaro itu menyindir beberapa pemain Inter ya, yang tidak mau berjuang untuk Inter. Tapi Marotta malah menyebut nama. Jadi nama yang disebut Marotta adalah Hakan Çalhanoğlu. Nah, jadi di sini Hakan pun sebagai orang yang merasa disindir oleh Lautaro dan Marotta, akhirnya Hakan bikin statement di Instagram. Teman-teman bisa lihat sendiri IG-nya @Hakan Çalhanoğlu. Di situ dia mengatakan bahwasanya dia tidak pernah merasa dia itu tidak berjuang di Inter. Jadi dia curhat itu di Instagramnya. Intinya dia mengatakan kemarin setelah final Liga Champions itu adalah situasi yang sulit bagi dirinya, karena setelah final itu dia cedera, dan juga setelah final Liga Champions kemarin yang hampir bisa dibilang memukul semua elemen di Inter, dia pun terpukul sebenarnya. Dia ibaratnya semangat dia buat main untuk Inter itu ibaratnya menurun gitu ya. Bukan dibilang dia nggak mau main lagi buat Inter, enggak. Cuma dia saat itu memang kondisinya dia lagi cedera. Dan juga Hakan ini tidak pernah sekalipun tidak profesional terhadap Inter. Dia ingin bermain di Piala Dunia Antar Klub, tapi kondisi dia itu cedera. Kondisi dia tidak memungkinkan untuk bermain, dan akhirnya sekarang dia itu sudah dipulangkan ke Italia bersama pemain lain seperti Bisek, Pavard, dan Fratesi kalau nggak salah. Jadi 3-4 pemain itu dipulangkan ke Italia sebelum kekalahan melawan Fluminense. Jadi setelah melawan River Plate kemarin yang Inter jadi juara grup E dan melaju ke 16 besar, itu mereka sudah dipulangkan. Nah, muncul masalah baru. Ternyata Hakan itu tidak pulang ke Italia untuk pemulihan cedera, tapi dia malah liburan di Turki. Nah, karena
berdasarkan rumor yang sekarang beredar, Hakan Çalhanoğlu itu membuka atau ingin dikabarkan akan pulang ke Turki. Dia ingin membela Galatasaray, salah satu klub Turki yang bisa dibilang ini adalah keinginan dia sebelum pensiun mungkin ya, karena dia udah di Italia udah cukup lama kan. Dia gabung ke Italia itu tahun 2017 dari Leverkusen ke AC Milan, lalu 4 tahun di Milan, lalu dia cabut ke Inter, dan sekarang dia udah 4 tahun juga di Inter. Berarti total dia udah 8 tahun di Italia, dan dia merasa bahwasanya dia udah cukup waktunya di Italia dan dia ingin pulang ke Turki, ke kampung halamannya. Nah, saat inilah yang menjadi pertanyaannya. Ini yang menjadi menjadi rame lah di medsos, bahwasanya sebenarnya Hakan ini memang betulan cedera, atau dia ya dalam tanda kutip dia pura-pura cedera supaya dia bisa melanjutkan negosiasi dengan Galatasaray. Nah, karena kabarnya Galatasaray itu tidak mau membayar lebih dari 15 juta euro untuk Hakan. Nah, sementara Inter selaku klub pemilik Hakan itu mau melepas Hakan di angka 30 juta euro. Karena pertimbangan 30 juta euro itu adalah Inter itu masih punya kontrak dengan Hakan masih punya kontrak dengan Inter itu 2 tahun lagi. Kontraknya itu kalau nggak salah baru diperpanjang di 2023 kemarin. Dia perpanjang kontrak sampai 2027. Nah, berarti kan karena sekarang tahun 2025 dia masih punya 2 tahun kontrak. Nah, Inter nggak mau melepas Hakan di bawah 30 juta. Nah, sementara Galatasaray itu sanggupnya di angka 15 juta, dan Hakan itu tidak mau Inter mempersulit dirinya pindah ke Galatasaray. Nah, inilah yang menjadi menjadi rumit gitu bagi Inter, bagi Hakan juga, dan juga bagi pemain-pemain lain, karena bisa dibilang efek Inter kemarin dibantai sama PSG itu efeknya luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena itu memukul mental seluruh tim. Bahkan Inzaghi aja langsung cabut ke Al Hilal kan, karena dia dalam arti gak nyangka gitu Inter yang dia besut kemarin dia kalahkan Barcelona, dia kalahkan Munchen ya kan, yang ibaratnya 2 tim itu bukan 2 tim sembarangan. Munchen dan Barcelona dia bisa kalahkan, tapi ketika di final dia rontok dengan PSG. Nah, meskipun saat itu Inzaghi pun sendiri dia mengakui memang sebelum final itu dia udah dapat tawaran dari Al Hilal, dan dia memang kemarin itu dia tidak fokus gitu, tidak tidak satu tujuan gitu dengan pemain-pemain Inter yang lain. Nah, jadi sekarang ini efeknya sangat terasa bagi Inter, efeknya sangat terasa bagi pemain-pemain. Jadi bisa dibilang ini adalah kisruh yang harus diselesaikan oleh pelatih baru Inter, Christian Cifu. Mau gimana pun caranya, di sini peran Cifu lah yang paling penting di sini. Kenapa? Karena dia sebagai pelatih harus bisa menyatukan ruang ganti lagi. Kalau perlu dia dalam arti dia marah-marah ya kan untuk menegur para pemain, itu harus dilakukan. Kenapa? Karena pemain-pemain sekarang itu tidak boleh dalam arti dia kena psikisnya, kena mentalnya itu nanti saat musim baru berlangsung, dan itu malah menjadi lebih bahaya bagi Inter. Karena Inter sekarang kan pergerakan transfernya juga baru datengin si Peter Suchik sama Luis Enrique kan, pemain barunya. Dan kalau Inter mau menarik pemain-pemain baru itu harus nyaman dengan Inter. Kalau situasinya seperti ini, saya rasa pemain lain kalau misalnya Inter mau rekrut itu susah, karena pemain-pemain itu mungkin sudah dapat gosip, udah baca berita bahwa Inter itu sekarang lagi kisruh ruang gantinya. Jadi ini harus segera diselesaikan oleh oleh Cifu, oleh Marotta juga sebagai presiden. Dan terkait statement dari Lautaro dan Hakan dan juga Marotta, sebenarnya saya ingin bersikap netral ya. Saya nggak mau memihak siapa-siapa, tapi mereka ini sebenarnya sama-sama ada benar dan ada salahnya. Nah, Lautaro itu kalau menurut saya dia benar karena dia menunjukkan sifat dia atau sikap dia sebagai seorang kapten. Namanya seorang kapten itu kan harus tegas, harus punya wibawa, harus bisa mengayomi seluruh pemain-pemain yang lain ya kan. Nah, jadi ibaratnya dia mengeluarkan statement itu supaya
pemain-pemain Inter itu pada sadar kalian itu semuanya main buat Inter. Kalian itu main buat tim gitu kan, bukan buat pribadi. Karena pada dasarnya tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Jadi si Lautaro menegaskan akan hal itu. Tapi salahnya dia tidak sepatutnya menyindir pemain gitu di depan media. Nah, ini yang mungkin harus dipahami lagi oleh Lautaro. Ketika dia ngomong seperti itu tapi di depan pemain-pemain yang lain, ya kan, misalnya di ruang ganti atau secara face to face 4 mata, itu nggak masalah. Tapi kalau dia ngomong di depan media, nanti pemain-pemain lain pun pasti merasa. Nah, salah satunya si Hakan ini. Hakan ini kalau menurut saya benarnya dia dia langsung mengklarifikasi apa yang dikatakan Lautaro. Tapi salahnya dia adalah dia malah liburan gitu kan. Dia malah tidak recover cedera dia. Yang harusnya dia kembali ke Italia, dia malah ketangkap dia lagi di Turki untuk untuk liburan. Entah itu liburan, entah itu dia recovery cedera, atau mungkin dia negosiasi dengan Galatasaray, ya kita juga nggak tahu. Tapi memang rumornya dia memang sangat ingin pulang ke Galatasaray dan dia udah membuka negosiasi. Nah, kalau bagi Marotta salahnya memang dia sebut nama, itu aja sih. Tapi kalau sebagai presiden memang pusatnya itu ada di dia, dan juga Cifu sebagai pelatih. Nah, jadi ibaratnya dalam sebuah tim ya, yang saya tangkap dalam kisruh Inter ini, pelatih, manajemen, dan juga pemain itu harus kompak. Kalau salah satunya nggak kompak, kalau salah satunya itu nggak akur, ya ini akan merembet kemana-mana. Bahkan bukan nggak mungkin pemain-pemain penting lainnya itu pada cabut. Mungkin kalau kejadian kayak gini lagi, mungkin pemain-pemain lain kayak Barella, Bastoni, siapa lagi, banyak lah ya kan, Dumfries misalnya jadi, Di Marco, Sommer, mungkin itu udah pasti nggak mau lagi main buat tim ini, karena mereka udah jengah, udah capek dengan situasi kayak gini. Karena saya lihat kemarin setelah final Liga Champions itu memang hancur mental pemain-pemain Inter ini. Jadi bisa dibilang ini adalah situasi yang pelik bagi Inter, dan semoga masalahnya cepat selesai. Dan kalau bagi saya, mau Hakan stay atau mau Hakan cabut dari Inter, ya bagi saya sih nggak masalah, karena dia pun udah memberikan segalanya bagi Inter kan. Ketika dia datang free dari Milan 2021, dia ibaratnya memikul beban yang berat lah kan. Selain dia ibaratnya dibenci oleh fans Milan, dia harus bisa membuktikan bahwasanya dia bergabung dengan Inter itu bukan keputusan yang salah bagi dia. Jadi semoga masalahnya cepat selesai antara Lautaro, Hakan, Marotta, dan juga saya pikir Cifu juga harus berperan di sini, bisa memulihkan mental pemain. Mumpung sekarang Inter udah tersingkir, Inter udah masih ada waktu sebulan ya, 1,5 bulan lah sebelum Serie A mulai nanti bulan Agustus. Semoga mental pemain bisa bangkit lagi dan Inter bisa kembali menjadi penantang Scudetto, karena tim-tim lain udah pada berbenah kan. Napoli udah berbenah, Juventus, AC Milan, AS Roma, dan lain-lain. Jadi semoga masalahnya cepat selesai. Yang terbaik untuk semua pemain, bagi Lautaro, bagi Hakan, dan pemain-pemain lainnya. Itu aja yang mau saya bahas. Nanti kalau ada topik yang menarik lagi bakal saya bahas lagi. Mantap guys, si suasana ya. Oke, itu aja dulu. Udah jam berapa nih? Udah jam 10 ya. Udah kesiangan. Nanti bakal saya upload hari ini juga. Oke, see you in the next video.